Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Pak. Siang. Perkenalkan, saya Intan Amelia dan rekan saya Ayu Prabaning Tias. Kami dari mahasiswa program studi arsitektur dari Universitas Amiko Yogyakarta. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kami pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami sedang melaksanakan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah kepemimpinan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kepemimpinan di perusahaan yang berorientasi pada profit, mulai dari gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, kemudian komunikasi dalam organisasi, hingga tantangan yang dihadapi seorang pemimpin. Selain sesi wawancara, di akhir nanti kami juga akan meminta kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner singkat mengenai gaya kepemimpinan. Pengisian hanya memerlukan waktu sekitar 3-5 menit dan seluruh data yang diberikan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik. Sebelum kami memulai sesi wawancara, apakah Bapak berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin dari menyampaikan nama, jabatan, serta sudah berapa lama Bapak bergabung atau memimpin di perusahaan ini? Oke. Bisa langsung dimulai aja ya? Terdengar suara saya? Terdengar. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semua ya, teman-teman yang sedang belajar gitu ya. Di sini saya pengennya kita sama-sama belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putut Aprianto. Sudah berapa lama? Kurang lebih saya sudah 15 tahun di perusahaan yang sedang saya jalani gitu ya, yang sedang saya bekerja di perusahaan. Terutama kalau seandainya background-nya, saya perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa, yaitu perbankan, di mana salah satu perbankan swasta terbesar lah di Indonesia gitu. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, jika Bapak sudah siap, kami akan mulai sesi wawancaranya. Oh, siap. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Boleh Bapak menceritakan sedikit mengenai perusahaan ini, apa jabatan dan posisi Bapak saat ini di perusahaan? Untuk jabatan, untuk perusahaan yang ini bergerak dalam bidang perbankan, yaitu berhubungan jasa ya. Mungkin salah satu perbankan swasta terbesar di Indonesia, dan saya saat ini menjabat sebagai kepala bagian di salah satu unit di perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang kedua, menurut pandangan Bapak sendiri, apa arti kepemimpinan dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan atau profit? Kepemimpinan dalam perusahaan berorientasi profit gitu ya. Sebenarnya profit itu bukan sekedar mengejar angka, teman-teman semuanya. Menurut saya pemimpin itu harus mempunyai prinsip sebagai arsitek ekosistem, di mana tugas saya di sini adalah menciptakan lingkungan di setiap individu agar memiliki tujuan yang sama, teman-teman. Karena profit adalah hasil akhir, tapi kepemimpinan adalah tentang bagaimana kita mengelola sumber daya manusia agar mereka semua itu bisa bertumbuh, sementara perusahaan agar mencapai efisiensi dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi kalau masalah profit itu adalah hasil akhirnya, tapi bagaimana kita untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan wawancara nomor 3, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seperti apa yang paling sering Bapak terapkan dalam memimpin tim? Kenapa juga memilih gaya kepemimpinan tersebut? Gaya kepemimpinan mungkin sharing ya dari pribadi saya sendiri gitu ya. Selama saya bekerja di perusahaan ini,
gaya kepemimpinan itu tidak bisa terpaku oleh satu gaya kepemimpinan. Yang saya lakukan adalah gaya situasional gitu yang saya lakukan. Di mana karena kita tuh tim terdiri dari beberapa banyak latar belakang. Mungkin sekarang yang kita kenal ada Gen Z, Gen Alpha gitu ya, atau Gen milenial, terus ataupun ada staff junior, staff senior yang mungkin mempunyai pemandangan terkait dengan pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah ya situasional ketika kita berbicara dengan anak baru. Yang saya lakukan adalah kita memberikan arahan bagaimana kondisi perusahaan ini untuk bergerak, untuk sama-sama maju, untuk mencapai tujuan yang sama, lebih mengarahkan. Oh, contohnya ya mungkin yang berhubungan dengan perbankan gitu ya. Kita kan berhubungan dengan pelayanan teman-teman semua. Jadi ketika kita ada kendala dari salah satu customer kita yang memang marah-marah datang ke cabang, yang kita lakukan adalah mengarahkan bahwa teman-teman ini harus melakukan A, B, C gitu ya, lebih mengarahkan. Tapi ketika kita dengan teman-teman yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman lebih dari teman-teman yang lainnya, saya lebih percaya untuk mendelegasikan. Ketika ada keluhan nasabah, saya langsung mempercayakan kepada mereka dengan tetap memberikan monitoring. Itu yang sangat penting karena menurut saya kepemimpinan pun selain dari kita memberikan eh, tanggung jawab, itu pun kita harus melakukan monitoring agar apa yang dilakukan oleh bawahan ataupun teman-teman di bawah itu sesuai dengan apa yang kita mau ataupun dari perusahaan yang mau seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak menjaga motivasi dan semangat kerja karyawan agar tetap produktif dalam mencapai target perusahaan? Ya, menarik menurut saya motivasi gitu ya. Motivasi karyawan mungkin nanti teman-teman bakal akan merasakan dari mana dunia pekerjaan gitu ya. Karena setiap teman-teman di sini tuh mempunyai motivasi macam-macam gitu ya. Saya tidak pernah menyalahkan ataupun tidak pernah memberikan atau mengarahkan nih motivasi itu harus seperti ini gitu ya. Tapi yang saya lakukan sebagai pimpinan adalah bagaimana kita tuh harus tahu visinya dulu nih teman-teman. Kita bekerja di sini, yang kita lakukan adalah membuat apa yang kita berikan kepada perusahaan, hak dan kewajiban bisa kita berikan gitu ya. Karena kalau seandainya motivasinya itu dari teman-teman yang berbeda, yang ada tujuannya tidak akan tercapai. Terkait dengan motivasi pun beruntungnya gitu ya, saya sebagai pimpinan di perusahaan yang memang sudah berskala besar, semua sudah tersistematis gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai kerja atau kinerja yang lebih baik, itu akan berdampak pertama terkait dengan insentif, terkait dengan gaji, terkait dengan bonus gitu ya. Jadi kita pun eh, sebagai karyawan ataupun sebagai pimpinan eh, bisa memberikan informasi itu kepada bawahan. Ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang lebih baik, ketika kita mau memberikan eh, pekerjaan atau dampak yang positif kepada suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi, itu akan berdampak baik lagi kepada kita gitu ya. Karena kan namanya kita bekerja, yang pastinya adalah materi yang bisa kita terima gitu ya, gitu. Jadi reward pun itu sangat penting dalam suatu tim. Ketika suatu tim tercapai tujuannya dalam hal pencapaian target-target kecil gitu ya, itu reward pun biasanya saya akan berikan gitu ya. Apakah reward berupa materi? Tidak semuanya berupa materi teman-teman. Jadi reward terima kasih ataupun reward bentuk hal kecil-kecil yang memang perlu kita berikan kepada tim buat sama-sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan gitu. Nah, selanjutnya ketika perusahaan menghadapi suatu permasalahan atau tantangan, bagaimana proses pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh Bapak? Apakah lebih banyak diputuskan oleh pimpinan atau melalui diskusi bersama tim? Ketika ada masalah gitu ya. Jadi kalau di perusahaan yang sedang saya jalani gitu ya, atau saya bekerja di sini kan memang terkadang masalah itu banyak dari
skalanya, apakah skala kecil, skala menengah, ataupun skala besar gitu ya teman-teman. Jadi ketika memang skala kecil, memang ketika kita bisa memecahkan bersama-sama dengan teman-teman di bawah, kita akan lakukan rapat ataupun meeting untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau seandainya sudah berdampak lebih luas lagi atau berdampak lebih menjauh lagi terkait dengan suatu perusahaan yang lebih besar, itu biasanya kita akan mengeskalasi untuk meeting tersebut ke pimpinan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi tergantung dari masalahnya seperti apa. Cuma sesering mungkin bagaimanapun kita akan handle dulu nih secara unit bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Ketika memang masalah itu butuh eskalasi, kita akan lakukan eskalasi. Jangan sampai ketika kita lakukan pemecahan masalah kepada unit tapi tidak melakukan eskalasi, nantinya malah berdampak tidak baik di kemudian harinya. Jadi yang kita lakukan adalah tetap kita lakukan meeting di tim, bagaimana cara pemecahan masalahnya. Ketika itu kita akan koordinasi kepada pimpinan lebih tinggi, gitu sih. Kemudian menurut Bapak seberapa penting komunikasi antara atasan dan bawahan, dan bagaimana cara menjaga komunikasi agar tetap berjalan dengan baik? Ya, komunikasi itu kan apalagi kami di perusahaan yang berhubungan jasa ya. Komunikasi itu menurut saya itu adalah sebuah urat nadi teman-teman, urat nadi perusahaan. Jika komunikasi tersumbat, eksekusi pasti melesat gitu ya. Jadi saya sangat menjaga dengan kebijakan pintu terbuka dan pertemuan rutin mingguan yang informal gitu ya. Jadi ataupun mungkin harian ketika memang ada rekan-rekan di bawah saya memang ada kendala atau apapun, saya on the spot ketika itu menanyakan. Karena dalam suatu perusahaan itu namanya komunikasi ya. Komunikasi lebih menghasilkan atau lebih baik adalah ketika adanya dua arah, komunikasi dua arah. Apa yang perusahaan inginkan, apa yang bawah ada masukan, itu dilakukan adalah dua arah. Untuk apa gitu ya, yang kita harapkan adalah untuk perbaikan atau kedepannya lebih baik juga buat tim dan perusahaan secara umumnya gitu ya. Karena kalau seandainya jangan sampai ketika komunikasi hanya satu arah, ketika pimpinan menyuruh ke bawahan untuk sesuatu hal dan bawahan tidak menanyakan apa yang secara detail seperti apa, yang ada apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan dan hasilnya tidak sesuai teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat penting dilakukan ketika dilakukan dua arah. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan dan apa yang dilakukan tujuannya sama, hasilnya sama gitu ya. Jadi tidak adanya miskomunikasi di kemudian hari. Oke, apabila terjadi konflik di lingkungan kerja, baik antara karyawan maupun antar divisi, bagaimana langkah yang biasanya Bapak atau Bapak lakukan untuk menyelesaikannya? Konflik itu adalah hal lumrah ya teman-teman ya, yang sering kali lahir dari perbedaan cara pandang, apalagi dalam suatu perusahaan yang besar gitu ya, bahwa kita memegang banyak manusia gitu ya, tim yang bawahannya beberapa hampir puluhan orang. Di tim saya ada puluhan orang yang mempunyai pemikiran cara pandang yang berbeda gitu ya. Ketika ada masalah, kita harus lebih fokus bukan kepada orangnya, tapi ada lebih fokus kepada masalahnya apa. Contoh ada masalah dari teman A dan teman B. Masalahnya apa? Ketika memang karena kan dalam pekerjaan itu kita nggak bisa namanya membawa perasaan teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan adalah profesional terkait dengan pekerjaan. Masalahnya masalah pekerjaan atau masalah pribadi pertama yang kita lihat. Ketika masalah pekerjaan ya kita panggil satu dua orang yang punya masalah, kita panggil berdua dan saya akan memfasilitasi bagaimana saya berusaha untuk menjadi penengah kepada permasalahan tersebut. Yang saya harapkan jangan sampai dibiarkan masalah antara dua orang ini yang akan membuat pengaruh tidak baik nih teman-teman kepada pencapaian visi yang tim yang sudah buat di awal
jadi terkendala ketika ada salah satu atau dua orang yang punya masalah dengan tim gitu ya. Jadi ketika ada masalah yang saya lakukan adalah berkomunikasi kepada yang mempunyai masalah. Ketika mereka malu dengan tim, saya akan panggil kepada dua orang yang punya masalah tersebut. Kita selesaikan masalahnya, apa masalahnya, kita cari solusi. Yang saya harapkan adalah saya sebagai pimpinan tersebut di tim bisa memfasilitasi dan bisa memberikan masukan gitu ya. Dimana yang menurut saya pun ketika konflik itu ada, belum tentu konflik menurut saya itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ada kemungkinan konflik-konflik yang terjadi pada suatu tim yang berjalan, pasti ada, menurut saya ada sesuatu hal yang baik, dan cuman cara pandang kita yang menurut kita ada yang positif, tapi teman lain atau orang lain belum bisa berpemikiran yang sama, teman-teman. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan menjabarkan atau memfasilitasi atau menengahkan ketika memang sesuatu hal yang baik itu buat kedepannya, yang penting buat tim itu baik gitu ya. Kecuali kalau permasalahan itu permasalahan pribadi. Kalau permasalahan pribadi, yang saya lakukan adalah mungkin hanya memfasilitasi, tapi untuk bagaimana mereka semuanya, saya menginformasikan ke mereka lagi bahwa kita bekerja di sini adalah untuk buat pribadi juga, buat keluarga juga di rumah gitu ya. Kita harus secara profesional, ketika masalah pribadi jangan dibawa ke dalam pekerjaan gitu ya. Jadi kita lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pekerjaan. Masalah pribadi, yuk kita selesaikan secara pribadi gitu, teman-teman. Oke, baik Pak. Kemudian apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama memimpin perusahaan atau tim? Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Selama 15 tahun ya kurang lebih saya bekerja di pimpinan ini, yang pastinya banyak hal, teman-teman. Banyak hal yang tantangan sebagai kepemimpinan ya. Yang terutama adalah berhubungan dengan perubahan pasar, karena kan perubahan pasar, perubahan ekonomi yang kebetulan sangat pengaruh sekali terkait dengan kami yang bekerja di dalam jasa yang diperbankan gitu ya. Contohnya mengubah model bisnis secara drastis ketika pada waktu itu terjadi pandemi pandemi penyakit COVID gitu ya. Ketika yang biasanya kita melayani nasabah banyak, tiba-tiba COVID, adanya WFH, tapi tetap target itu tetap harus kita jalankan gitu ya. Itu adalah dilema atau perubahan pasar yang kita nggak bisa prediksi, teman-teman. Tapi di mana perusahaan ini kan kita sudah mempunyai sistematis. Ketika memang sistem itu sudah bergerak, sudah berjalan gitu ya, tetap kita akan lakukan gitu ya. Nah, terkait dengan tantangan-tantangan tersebut, yang pastinya kita lakukan harus adalah komunikasi yang tadi. Komunikasi yang bergerak bersama-sama, kita lihatkan bahwa kita tuh di sini bekerja selain untuk pribadi kita, buat keluarga kita gitu ya, di belakangnya yang sangat berharap bahwa akan adanya perbaikan secara ekonomi di keluarga gitu ya. Kita pun akan melihat bahwa ini perusahaan adalah tanggung jawab ataupun keluarga kedua kita selain di rumah gitu ya. Jadi harus saling komunikasi, harus saling sering mengingatkan loh, ini loh target kita, inilah visi kita ke depannya yang harus kita capai agar semuanya pada fokus kembali gitu ya, teman-teman. Karena di suatu pekerjaan itu kita nggak bisa nih bekerja hanya kayak mata kuda, teman-teman. Kita fokus ke depan aja, itu nggak bisa. Ya, kita harus lihat kondisi. Mungkin teman-teman pernah belajar atau mungkin pernah dengar gitu ya, helikopter view ya, di mana kita harus berusaha nih sebagai pemimpin, kita lihat kondisi teman-teman di bawah seperti apa, kita lingkungannya seperti apa. Bagaimana cabang-cabang lain ataupun unit-unit lain bisa mengatasi hal tersebut, dan saya pun di unit harus dengan cepat untuk bisa melakukan atau menghandle perubahan tersebut gitu ya, teman-teman. Jadi yang paling penting terutama adalah komunikasi dan keterbukaan antara pimpinan dan bawahan gitu.
Oke, baik Pak. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi karyawan maupun calon pemimpin di masa depan? Di tempat saya bekerja ya, sangat luar biasa sekali karena kami difasilitasi dengan adanya mungkin kayak teman-teman di kuliahan, kami pun di kantor kami itu akan adanya e-learning ya. Selain e-learning online, kami pun nanti akan diberikan pembekalan terkait dengan namanya pelatihan secara offline gitu ya. Jadi ketika kita tergantung jenjangnya, jenjang kita apakah kita mau kenaikan pangkat, apakah kenaikan jabatan. Pada saat hal itu kita akan melakukan namanya eh, training secara offline. Tapi ketika memang di bulanannya kita pun ditargetkan untuk menyelesaikan e-learning di mana e-learning tersebut bukan hanya terpaku kepada pembelajaran produk, tapi pengembangan diri kita sebagai pekerja di perusahaan tersebut untuk ditingkatkan terus, teman-teman. Jadi pengembangan SDM sangat perlu dan kebetulan di perusahaan saya sudah sangat luar biasa karena kami secara karyawan selain kami udah bukan kayak bekerja saja teman-teman, tapi kayak belajar kayak teman-teman di mahasiswa ya kami pun ada target, contohnya harus menyelesaikan earning dalam 1 tahun berapa banyak gitu ya. Fungsinya buat apa teman-teman? Yaitu buat eh, mengembangkan diri kita gitu ya, mengembangkan diri kita bagaimana kita bukan hanya fokus kepada pekerjaan, tapi pengembangan diri kita yang harus berkembang gitu ya. Gitu sih teman-teman. Oke, baik Pak. Kemudian menurut Bapak sendiri, apa indikator atau tolak ukur yang menunjukkan bahwa seseorang pemimpin itu dapat dikatakan berhasil? Tolak ukur seorang pemimpin gitu ya. Seorang pemimpin sukses bukan diukur dari berapa banyak pengikutnya teman-teman. Yang menurut saya adalah pemimpin yang sukses itu gitu ya, sukses pada saat eh, pemimpin tersebut bisa membuat atau menampilkan pemimpin-pemimpin baru gitu ya, pemimpin-pemimpin baru dari generasi di bawahnya. Itu menurut saya ya. Jadi kalau seandainya menghasilkan profit yang lebih tinggi, ya itu baik gitu ya. Atau retensi karyawan, produktivitas yang meningkat, terus gitu ya, itu positif. Itu pemimpin yang baik juga teman-teman. Terus juga bahwa bawahannya bisa menjadi disiplin, bisa semangat bekerja gitu ya, semangat bekerja tanpa ada paksaan, tanpa ada keberatan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu pekerjaan, itu pun indikator keberhasilan dalam suatu memimpin timnya gitu ya. Tapi tidak kalah penting, pemimpin yang baik itu juga bisa menyiapkan bawah-bawahannya itu untuk menggantikan posisinya dia tersebut. Jadi membuat bawahannya menjadi pemimpin baru di kemudian hari. Itu adalah salah satu indikator atau beberapa indikator keberhasilan seorang kepemimpinan. Baik. Untuk selanjutnya, sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu kepemimpinan, adakah pesan atau saran dari Bapak agar kami dapat mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang baik di dunia kerja nanti? Buat teman-teman semua yang mahasiswa yang sedang belajar gitu ya, pesan saya atau kata-kata dari saya gitu ya, jadilah pembelajar seumur hidup teman-teman. Karena dunia kerja itu bergerak jauh lebih cepat daripada buku teks di kampus teman-teman semua gitu ya. Jangan hanya mengejar gelar. Saat ini teman-teman belajar jangan hanya untuk mengejar gelar, tapi kejarlah keterampilan beradaptasi teman-teman. Terkait dengan kecerdasan emosional gitu ya. Itu sangat perlu
kemudian hari. Karena saat masuk dunia kerja nanti, bekerjalah dengan integritas, ya. Karena pemimpin hebat lahir dari kemampuan mendengarkan dan keberanian halo halo Halo. terputus atau enggak? Enggak, itu tapi kameranya Pak gitu, mati. Oh, sudah oke. Mungkin sinyal ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, tetaplah belajar dengan jangan berfokus kepada gelar gitu ya. Gelar itu adalah salah satu poin teman-teman yang jangan terpaku fokus ke sana gitu. Tapi yang saya harapkan adalah teman-teman belajar, dan belajarlah hanya bukan dari buku, tapi dari pengalaman, ya. Tetap teman-teman mahasiswa itu harus namanya berintegritas gitu ya. Bahwa kepercayaan nanti di dunia pekerjaan yang terutama ada integritas. Nanti teman-teman akan melalui hal-hal yang mungkin teman-teman di kuliahan tidak dipelajari, teman-teman akan melihat dunia nyata di dalam pekerjaan itu seperti apa gitu ya. Dan satu hal yang mungkin teman-teman akan yang lucu gitu ya teman-teman, bahwa Gen Z yang banyak saya temui gitu ya, ketika dalam pekerjaan mereka itu lebih mudah mengeluh, lebih mudah untuk berputus asa dalam suatu pekerjaan. Nah, itu yang saya pesan buat teman-teman semua, bahwa lakukanlah pekerjaan dengan hati. Ketika teman-teman sudah lakukan pekerjaan dengan hati, mau bagaimanapun teman-teman lakukan, ketika pimpinan pun teman-teman lebih galak kepada teman-teman semua di sini gitu ya. Ketika memang itu adalah sesuatu hal dalam menuntut pekerjaan lebih baik, lakukan gitu ya. Jangan ketika memang ada tekanan dari pimpinan, teman-teman sudah mengeluh, sudah tidak mau, udah berpikiran yang negatif gitu ya. Karena yang saat ini adalah tantangan, salah satunya adalah ketika berhubungan dengan generasi Gen Z, di mana banyaknya teman-teman semua di sini tuh kurang fight gitu ya. Tapi luar biasanya dari Gen Z adalah berhubungan dengan teknologi, di mana Gen Z di sini teman-teman sangat eh, meng- eh, sangat mengerti gitu ya terkait dengan teknologi. Tapi yaitu saran saya di sini adalah kita harus mempunyai kemampuan dalam mengelola emosional. Ketika memang teman-teman bekerja, ya selalu saya ingatkan kepada bawahan saya di tim adalah kita lebih baik perih-perih dalam pekerjaan. Kenapa? Lebih sakit kita perih-perih mencari pekerjaan, teman-teman. Benar nggak? Kalau seandainya pekerjaan kita capek, akhir bulan kita dapat gaji, teman-teman. Ya, tapi kalau seandainya kita mencari pekerjaan, kita capek-capek, kepanasan, ya kita cari lamaran, taruh kemana-mana, wawancara, mau berapa kali 30 perusahaan pun, ya teman-teman nggak dapat gaji. Tapi ketika teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan, ya lakukanlah sesuatu hal yang baik, ya, bahwa teman-teman sudah dipercaya, sudah masuk ke perusahaan tersebut, berarti teman-teman sudah diberikan bahwa perusahaan punya penilaian yang baik kepada teman-teman. Masalah teman-teman belum bisa, semua bisa dipelajari. Masalah teman-teman nggak ada yang mengajari teman-teman banyak cara untuk belajar dari hal-hal yang bisa dari buku, bisa dari Google gitu ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, semangat belajar yang saat ini, semangat semuanya, bahwa tantangan ke depannya itu
tantangan teman-teman di dunia pekerjaan lebih berat dibandingkan teman-teman belajar pada saat menjadi mahasiswa, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini tugas banyak banget, ya. Ini tugas kok nggak ada berhenti-berhentinya. Ini berpikiran bahwa kok ini dosen seenaknya lakukan seperti ini. Ini belum jadi apa-apa, teman-teman. Ketika teman-teman nanti di dalam dunia pekerjaan, hal-hal ini tuh akan teman-teman akan teman-teman kangenin gitu ya, dimana dalam dunia pekerjaan sikut-sikutan ataupun teman-teman ada yang nggak suka dalam eh, pekerjaan teman-teman gitu ya, itu adalah yang lumrah gitu ya. Jadi anggap saja bahwa di teman-teman yang sedang belajar menjadi mahasiswa adalah sedang belajar, selain dari belajar dari buku gitu ya, tapi teman-teman sedang belajar mengasah mental teman-teman ketika nanti teman-teman masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Jadi uh, semangat buat teman-teman yang sedang lagi belajar menjadi mahasiswa, itu aja sih. Jadi tetap berpikiran positif, nanti ke depannya semoga teman-teman semuanya bisa menjadi pemimpin di kemudian hari di perusahaan teman-teman semua gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawaban dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Sebelum wawancara ini kami akhiri, kami masih memiliki satu bagian terakhir, yaitu pengisian kuesioner mengenai gaya kepemimpinan. Nah, untuk kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban menggunakan skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Mohon Bapak memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi atau pandangan Bapak. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah karena seluruh jawaban hanya digunakan untuk keperluan akademik. Oke, saya mulai, Pak. Yang pertama ini, saya tipe orang yang memiliki lebih banyak kepada bawahan daripada yang mereka kira. Saya ulangin, saya tipe orang yang meminta lebih banyak kepada bawahan daripada yang mereka kira. 4. Oh, setuju. Oke. Kemudian yang kedua, misi utama saya sebagai pemimpin adalah menjaga stabilitas. Sangat setuju, 5. Oke, baik, Pak. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses mengubah kondisi kehidupan orang. Sangat setuju, 5. Kemudian sebagai seorang pemimpin, saya senang memberikan imbalan kepada bawahan yang bekerja dengan baik. Setuju, 4. Kemudian ketika saya memberi penugasan, saya mampu meningkatkan antusiasme bawahan. Sangat setuju. Oke. Kemudian saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Sangat setuju. Kemudian terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang pemimpin, saya memiliki perasaan yang kuat tentang misi. Maaf, diulang. Terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang pemimpin, saya memiliki perasaan yang kuat tentang misi Bapak itu. 4, setuju. Oke. Kemudian aspek paling penting dalam peran saya sebagai pemimpin adalah memberikan kejelasan pekerjaan dan tugas bagi bawahan. Sangat setuju. Kemudian impian saya sebagai pemimpin pada intinya berada dalam kendali saya. Mau diulang? Impian saya sebagai pemimpin pada intinya berada dalam kendali saya. Intinya dalam kendali saya? Ya. Sangat tidak setuju sih. Kemudian untuk yang terakhir, sebagai seorang pemimpin, peran saya adalah memfasilitasi kegiatan dan acara-acara sehingga organisasi dapat berjalan lancar. Setuju. Kemudian terima kasih banyak Bapak atas waktu, pengalaman serta ilmu yang telah Bapak bagikan kepada kami. Jawaban dan masukan yang diberikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami mengenai kepemimpinan di dunia kerja.
Semoga perusahaan yang Bapak pimpin semakin maju, berkembang, dan terus meraih kesuksesan. Kami juga mendoakan agar Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber kami. Mungkin sekian wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Sukses di pelajaran dan mahasiswanya. Semangat belajar, terus belajar, dan jangan pernah mengeluh ya. Tetap belajar bahwa masa depan kalian masih panjang. Ya, sukses sampai ketemu menjadi pemimpin-pemimpin di tempat kalian nanti akan bekerja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.